Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Ini pertemuan pertama kita ya setelah libur Lebaran. Sebelumnya Ibu ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Silakan ketua kelas. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Untuk absensi nanti di list di grup WhatsApp aja ya. Baik, Bu. Oke. Tolong Ibu minta tolong. Ada yang bisa share screen nggak kira-kira? Saya bisa, Bu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Mbak PW. Basah, Pak. Oke, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang proposal. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, menurut kalian apa sih proposal itu? Kira-kira ada yang tahu nggak proposal itu apa? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja ya. Jadi, proposal itu adalah rencana kegiatan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, jadi lebih lengkapnya, proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk mendapatkan persetujuan. Nah, secara etimologis, kata proposal itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu purpose, yang artinya pengajuan atau mengajukan. Untuk isi proposal itu sendiri harus tertulis sesuatu yang serius, bukan tertulis sesuatu yang basa-basi. Dalam artian ini, ditulis untuk digunakan, seperti itu. Maka dari itu, proposal pembuatannya harus jelas dan rinci agar mudah dijalankan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan proposal. Yang pertama, untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan dana. Yang kedua, untuk mendapatkan atau memperoleh dukungan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan atau memperoleh perizinan. Nah, slide selanjutnya ada fungsi proposal. Fungsi proposal antara lain yaitu untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Dan yang terakhir, fungsi proposal yaitu dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan. Seperti itu. Dan untuk manfaat proposal selanjutnya. Nah, di sini Bu akan jelaskan manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dan melaksanakan kegiatan tersebut. Kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, ada ciri-ciri proposal. Nah, ciri-ciri proposal itu antara lain, yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas
kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, ciri-ciri proposal sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Ketiga, ciri-ciri proposal yaitu berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Dan yang terakhir, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid. Selanjutnya ada struktur proposal. Nah, untuk struktur proposal, yang pertama, kalian harus membuat atau memikirkan nama atau judul kegiatan yang menarik untuk dijadikan judul kegiatan dalam proposal. Nah, untuk nama atau judul kegiatan ini harus direncanakan dengan jelas, singkat dan padat. Susunan nama kegiatan pun harus dalam frasa yang menarik untuk diperhatikan. Kedua, ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dan tujuan kegiatan. Nah, kalian sebutkan alasan kenapa kegiatan yang direncanakan tersebut penting untuk dilaksanakan. Ketiga, ada tujuan. Kalian perlu cantumkan target atau tujuan dari kegiatan yang kalian akan buat. Keempat, waktu dan tempat. Berisi tentang waktu dan tempat panjang, maka jelaskan juga rangkaian kegiatannya seperti apa, berapa lama, seperti itu. Dan ada sasaran kegiatan. Selanjutnya ada susunan panitia. Pada bagian susunan panitia disebutkan siapa saja tuh panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada anggaran. Pada bagian anggaran ini, dana untuk menyelenggarakan suatu kegiatan harus selalu dicantumkan dalam proposal, karena ini menjadi perkiraan biaya atau menjadi bahan pertimbangan penting bagi seorang sponsor. Jika perlu, penganggaran dana bisa dibedakan menjadi bagian persiapan sebelum kegiatan, operasional selama kegiatan berlangsung, dan laporan kegiatan sesudah selesai dilakukan. Ada bagian penutup. Penutup itu adalah biasanya berisi permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Bagian penutup ini diisi dengan kalimat menyatakan harapan agar nantinya semua pihak bisa ikut berpartisipasi untuk terlaksananya kegiatan proposal yang direncanakan ini. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama terang. Biasanya ini ditandatangani oleh ketua panitia dan penanggung jawab kegiatan acara proposal. Dan untuk tanda tangan perlu dicantumkan juga stempel, karena ini menjadi bahan menunjukkan bahwasanya ini sah tidaknya proposal itu. Seperti itu. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Tadi nggak sengaja ke mute. Mohon maaf. Jadi, jenis-jenis proposal itu ada 4. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan jenis-jenis proposal secara umum. Yang pertama ada proposal bisnis. Proposal bisnis ini ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti apa? Proposal itu seperti pendirian badan usaha, tempat usaha, atau biasanya kerjasama antar perusahaan. Kedua, proposal proyek. Proposal proyek ini ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha komersil. Contohnya seperti apa? Seperti proyek pembangunan. Dan ketiga, ada proposal penelitian.
Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain sebagainya. Biasanya proposal ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini merupakan proposal yang sering digunakan untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu rencana individu maupun perorangan. Misalnya seperti apa? Proposal kegiatan itu seperti contoh mengadakan perayaan, perlombaan, pentas seni, dan pameran. Selanjutnya, jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada formal. Formal merupakan suatu proposal yang isinya begitu lengkap, dibagi menjadi 3 bagian utama. Nah, bagian itu antara lain pendahuluan, isi, dan penutup. Dan proposal non-formal merupakan suatu proposal yang isinya tidak begitu lengkap jika dibandingkan dengan proposal formal. Cara penyampaiannya pun dalam proposal non formal biasanya dalam bentuk memorandum atau surat yang terlampir. Dan yang terakhir adalah proposal semi formal, yaitu merupakan suatu proposal yang mirip dengan proposal yang non formal karena isinya sama-sama tidak selengkap proposal formal, hanya saja untuk semi formal ini tetap dibuat dengan rapi, dilengkapi dengan cover serta dijilid. Seperti itu. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan proposal. Selanjutnya ada unsur-unsur kebahasaan proposal. Yang pertama, menggunakan pernyataan argumentatif. Nah, pernyataan argumentatif ini biasanya sifatnya itu meyakinkan pembacanya mengenai kebenaran pendapat. Istilah yang ada kalimat seperti itu. Yang kedua, menggunakan banyak istilah ilmiah. Istilah ilmiah itu adalah istilah yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti abstrak, hipotesis, pedagogik, kultural. Selanjutnya yaitu menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Nah, selanjutnya menggunakan kata-kata definisi. Kata-kata definisi itu sendiri kata yang fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah yakni, merupakan. Dan selanjutnya menggunakan kata perincian. Kata perincian, kata yang fungsinya untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang dibahas. Contohnya selain itu, pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Dan selanjutnya menggunakan kata yang bersifat ke, akan, an. Nah, kata yang menunjukkan sesuatu yang akan atau diharapkan bakal terjadi di kemudian hari. Contohnya seperti apa? Akan, ingin, diharapkan, dan diinginkan. Dan selanjutnya itu menggunakan kata yang bermakna denotatif. Kata bermakna denotatif itu kata yang bermakna lugas, tidak ada makna yang tersembunyi, dan bisa dipahami maknanya dengan jelas serta terang oleh pembaca. Seperti itu. Dan selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Yang pertama, penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Yang kedua, penyusunan proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan. Seperti apa informasinya? Seperti apa bahan-bahan yang diperlukan.
yaitu ada bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Dan yang ketiga, penyusunan draft proposal dengan sistem. Dan yang ketiga, ada menyusun draft proposal. Untuk penyusunan draft proposal biasanya dengan sistematis, menarik, dan realistis. Keempat, proposal dibicarakan dalam forum musyawarah. Nah, kenapa dibicarakan dalam forum musyawarah? Karena tujuannya untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Dan yang keempat, yang kelima, dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ini, proposal diperbanyak dan distribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Oke, baik. Materi Ibu sudah jelaskan semuanya. Sejauh ini, materi yang Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi materi yang Ibu sampaikan tadi, atau Ibu menjelaskan materinya terlalu cepat? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, baik. Silakan. Supaya proposal mencapai tujuan yang semestinya, pastilah proposal itu dibuat dengan baik. Nah, bagaimana kriteria proposal yang baik itu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi, kriteria proposal yang baik itu tentunya harus lengkap, jelas, dan menarik. Lengkap itu seperti apa? Proposal sebisa mungkin menjelaskan keseluruhan hal yang perlu dijelaskan. Struktur atau sistematikanya pun dari proposal sebisa mungkin ada semuanya. Dengan kata lain, tidak ada yang terlewat. Seperti itu. Dan yang kedua harus jelas. Jelas itu berarti proposal juga sebaiknya memiliki kriteria jelas dalam artian bahasa yang digunakan dalam tulisan maupun menjelaskan maksud pembuatan proposal itu harus jelas. Nah, untuk itu, bagi yang mau membuat proposal, sebaiknya perhatikan unsur atau kaidah kebahasaan dari proposal itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada menarik. Proposal yang menarik itu bukan hanya memperhatikan aspek tulisannya, seperti itu. Harus lebih mementingkan menyajikan atau penyajiannya dalam kertas, baik dalam aspek tata letak, ilustrasi, pemilihan font, huruf, dan sebagainya, seperti itu. Gimana? Apakah Baik, Bu, sudah Ibu terjawab. Terima kasih. kurang jelas atau bagaimana ya? Baik, Bu, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kegiatan untuk kalian. Nah, apa itu kegiatannya? Jadi, Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk membuat sebuah proposal. Nah, proposal itu Ibu akan masing-masing kelompok, Ibu akan memberikan tugas membuat proposal kegiatan, dan nanti untuk pembagian kelompoknya Ibu share di grup WhatsApp saja ya, seperti itu. Untuk penugasannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas? Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, sebelumnya Ibu meminta maaf apabila Ibu menjelaskan suatu materinya terlalu cepat atau banyak sesuatu kesalahan dalam Ibu mengucapkan. Mohon dimaafkan ya. Begitu. Oke, Ibu akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.